Sebelum saya dan kelompok saya membahas tentang dimensi hubungan dan pola hubungan antar kelompok masyarakat, di sini kita harus mengetahui tentang arti dari kelompok. Kelompok sendiri yaitu kumpulan orang yang memiliki kesadaran bersama akan keanggotaan dan saling berinteraksi. Tujuan dibentuknya kelompok sosial adalah untuk mewujudkan penerapan nilai-nilai sosial yang ada dan dibutuhkan dalam suatu struktur sosial pada suatu masyarakat. Dimensi hubungan antar kelompok masyarakat ada kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Suatu bentuk hubungan yang banyak disoroti dalam kajian terhadap hubungan antar kelompok ialah hubungan mayoritas-minoritas. Kinloch mendefinisikan mayoritas sebagai suatu kelompok kekuasaan. Kelompok tersebut menganggap dirinya normal, sedangkan minoritas dianggap tidak normal, serta lebih rendah karena dinilai mempunyai ciri. Ciri tertentu yang dimaksudkan di sini ialah ciri fisik, ekonomi, budaya, dan perilaku. Konsep mayoritas tidak dikaitkan dengan jumlah anggota. Menurut Kinloch, mayoritas dapat saja terdiri atas sejumlah kecil orang yang berkuasa atas sejumlah besar orang. Kalau kita berpegangan pada definisi ini, maka di masa ini masih berlakunya sistem apartheid. Kelompok kulit putih di Republika Afrika Selatan merupakan kelompok mayoritas karena menguasai kelompok kulit hitam, meskipun jumlah orang kulit putih jauh lebih kecil daripada jumlah orang kulit hitam. Hubungan antar kelompok tentunya tidak secara terbentuk secara tiba-tiba, melainkan melalui akumulasi dan beberapa hubungan sosial yang sebelumnya sudah terbentuk, seperti sikap, perilaku, dan gerakan sosial yang muncul di antara dua kelompok yang saling berhubungan. Dalam hal ini akan dimengerti jika kita berada dalam suatu kelompok. Apabila kita ingin mengkaji hubungan sosial antara kelompok, maka kita harus melihat dari beberapa dimensi. Satu, dimensi sikap. Hubungan antar kelompok akan menimbulkan perwujudan sikap berupa prasangka atau prejudis. Sikap ini merupakan istilah yang mengacu kepada sikap bermusuhan karena kelompok lain memiliki suatu ciri yang tidak menyenangkan. Namun, dugaan ini tidak didasarkan pada pengetahuan, pengalaman, atau yang cukup konkret. Contohnya, sebuah pandangan stereotip tentang penduduk asli Minang yang dikenal mau kemana? Mau ke kantin? Tapi aku nggak punya uang. Aku punya. Bukannya katanya orang Minang tuh pelit-pelit ya? Kayaknya enggak. Ya mungkin ada. Ini kan ya. Dimensi hubungan antar kelompok masyarakat. Dimensi sejarah. Dimensi ini mengarahkan kajian kepada masalah tumbuh dan berkembangnya hubungan antar kelompok. Kapan dan bagaimana terjadinya kontrak pertama dan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain yang kemudian berkembang menjadi hubungan dominasi kelompok tersebut terhadap kelompok lainnya. Contoh, stratifikasi jenis kelamin, stratifikasi etnis. Dimensi institusi. Institusi yang ada di masyarakat dapat berperan dalam memperkuat pola hubungan antar kelompok yang ada. Institusi berfungsi sebagai pengendalian sosial, sikap, dan hubungan antar kelompok. Namun begitu, institusi juga bisa menghilangkan pola hubungan tersebut. Contohnya adalah pada masa penjajahan, penduduk dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu orang Eropa, orang timur asing, dan orang pribumi yang memiliki sistem berbeda. Contoh, diskriminasi antar kelompok. Bagi duit? Nggak punya. Tuh, pokoknya nggak mau tahu. Bagi duit? Nggak tahu kan nggak punya. Wis salah jumbo, kamu pokok tak kok minta duit. Nah, Loh, sepuluh lu. dimensi gerakan sosial kajian dalam sudut pandangan ini memperhatikan berbagai gerakan sosial yang terjadi karena dilakukan oleh satu kelompok tertentu karena pengaruh dominasi dan kekuasaan. Kelompok-kelompok ini tertentu yang didominasi oleh kelompok lain akan berusaha melakukan gerakan perbuatan. Contoh gerakan gotong royong, bakti sosial, solidaritas, tangga rasa, dan demo.
dalam hubungan antar kelompok adalah diskriminasi. Contoh, di kalangan kaum laki-laki, misalnya di kaum perempuan sering mengalami banyak kesukaran dalam memperoleh pendidikan, pekerjaan, atau jabatan tertentu karena dinilai berfisik lemah atau berwatak emosional. Jadi saya ini keterima atau enggak? Maaf, Anda gak diterima. Ya, kenapa? Soalnya fisik Anda gak kayak laki-laki, Anda kan perempuan. Takutnya nanti kerja terus bolong, kamu sakit. Ya gak bisa gitu dong. Bisa lah, soalnya takutnya nanti pekerjaan itu berjajaran, cuman gara-gara Anda. Dimensi perilaku kolektif umumnya warga masyarakat cenderung berperilaku dengan berpedoman pada institusi yang ada dalam masyarakat. Perilaku di pasar dituntun oleh institusi di bidang ekonomi. Perilaku di tempat ibadah dituntun oleh institusi di bidang agama. Perilaku di ruang kuliah mengacu pada institusi di bidang pendidikan. Perilaku kolektif merupakan tindakan bersama oleh sejumlah besar orang, bukan tindakan individu semata-mata. Contoh, peristiwa nasabah bank swasta di berbagai kota yang menarik dananya pada tahun 1992 karena dicabut izin operasionalnya oleh pemerintah. Ada yang bisa saya bantu? Saya mau narik dana, Mbak. Kenapa ya dananya? Ya karena takut bank ini tuh izinnya dicabut pemerintah kayak bank yang lain, Mbak. Enggak kok. Enggak ada, Mbak. Ya, Pasti beneran, Mbak. pasti dicabut juga. Saya bisa jamin 100% nggak apa-apa. Nggak Bang ini bisa, Mbak. aman. Makanya Tuhan bisa tahu. Ya sudah, ini saya kasih. Ya. Ya, makasih, Mbak. Ya makasih. Yang kedua adalah pola hubungan antar kelompok masyarakat. Jenisnya yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi terjadi manakala kebudayaan dua kelompok, ras atau etnis yang bertemu mulai berbaur dan berpadu. Akulturasi dapat terjadi di antara kelompok yang derajatnya sama maupun berbeda. Misalnya, kebudayaan orang Belanda di Indonesia menyerap berbagai unsur kebudayaan Jawa atau Indonesia. Misalnya pemakaian bahan batik untuk celana laki-laki, cara makan dan lauk pauknya, dan juga gaya berbahasa. Akulturasi juga dapat dilihat ketika masuknya agama Hindu-Buddha. Contoh lain yaitu ada pada kaligrafi yang merupakan percampuran dari tulisan Arab dan bentuknya bervariasi disesuaikan dengan kebudayaan dari Indonesia. Wah, iya, gambar apa itu? Lagi gambar kaligrafi nih. Bukan, keren sih. Emang kaligrafi itu perpaduan apa sama apa sih? Kaligrafi itu perpaduan antara tulisan Arab sama bentuknya tuh dari kebudayaan Indonesia gitu. Oh, keren. Ya emang keren. Dominasi. Pola ini akan terjadi bila suatu kelompok ras menguasai kelompok lain. Contoh, suatu kelompok etnis mendominasi kelompok etnis yang lain. Suatu kelompok ras mendominasi kelompok ras yang lain. Paternalisme merupakan bentuk dominasi oleh ras pendatang terhadap ras kelompok pribumi. Hal ini terjadi karena ketika pendatang secara politik lebih kuat dan mendirikan koloni di daerah penjajahan. Hubungan paternalistik ini kadang rumit karena dapat terjadi dalam bentuk dikuasainya penduduk oleh penguasa pribumi. Tetapi penguasa pribumi ini tunduk kepada penguasa yang merupakan bangsa atau kelompok pendatang. Contoh penjajahan yang dilakukan oleh Belanda terhadap bangsa Indonesia. Integrasi, suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat, tetapi memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras karena dianggap tidak penting. Hak dan kewajiban yang terkait dengan ras seseorang hanya terbatas pada bidang tertentu saja, dan tidak ada sangkut pautnya dengan bidang pekerjaan atau status yang lain. Contoh, pelajar-pelajar di suatu sekolah yang memiliki seragam yang sama dengan simbol yang sama upacara.
pluralisme. Terdiri dari dua kata, plural dan isme, yang berarti paham atas keberagaman. Secara luas, pluralisme merupakan paham yang menghargai adanya perbedaan dalam suatu masyarakat dan memperbolehkan kelompok yang berbeda tersebut untuk tetap menjaga keunikan budayanya masing-masing. Contoh, toleransi antar umat beragama. Kamu tenang kan? Tenang masjid aku. Tapi ada tadi. Tenang gereja. Mana ya? Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya atau kesalahan dari video tadi, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.